Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hari yang lalu ada salah satu subscriber saya bertanya dan kontak langsung ke saya via WhatsApp. Jadi dia punya permasalahan sumur gali dia itu bau dan kotor gitu ya. Nah dari situ saya langsung tanya kondisi di lapangannya itu seperti apa, kondisi di rumahnya seperti apa. Yang pertama dia itu tidak tahu kedalamannya itu ada berapa, nggak tahu ya dia kedalamannya berapa. Terus di mana kondisi di sekitarnya perumahan padat. Jadi di Cimahinya itu di alun-alun ke bagian selatan sedikit lah ya, di area itulah, di area itu. Jadi padat penduduk ya, padat penduduk. Terus ada selokan atau apa di rumah sekitarnya itu ternyata ada selokan, itu selokan atau ya itulah. Nah air bau ini jadi ada di tiap musim hujan ataupun musim kemarau. Nah, jadi air di selokan ini juga dia mengalir gitu ya, dia mengalir. Innalillahi. Ada yang meninggal ya. Tuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dari air selokan ini dia itu masuk ke sini ke sumur, ke tanah gitu ya, ke tanah. Nah, sehingga tanah ini itu lapisan pembawa air ini itu masuk ke dalam sumur. Jadi air sumurnya juga jadi bau ya, jadi bau gitu ya, di muka sumur. Nah, kenapa air ini bisa masuk ke dalam tanah? Ya pertama mungkin di bawahnya itu ini sudah dipasang di semen atau ditutup tapi tetap ada retakan atau rusak gimana ya itu bisa masuk juga. Nah, terus yang kedua, karena di sini itu di Cimahi itu perumahan padat ya, padat penduduk gitu ya, wah, banyak rumah gitu kan, pertokoan segala macam gitu. Nah, konsumsi penggunaan air tanah itu sangat tinggi, sehingga air tanah itu jadi kosong gitu ya. Jadi semakin dalam. Otomatis di sini itu kan ada kekosongan ya. Nah, ini kan muka air tanah di sini. Air tanah di sini. Karena ini kosong, ada rongga-rongga itu diisi oleh air kotor yang dari selokan tadi. Gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, saya mengusulkan, memberitahu kepada subscriber saya ini, kalau untuk memperbaiki sumur ini, wah itu sangat sulit. Sangat sulit, karena pertama diameternya besar gitu ya. Terus tahapannya juga terlalu panjang, jadi mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi. Gitu. Nah, jadi saya mengusulkan, saya memberitahu bahwa udah aja bikin sumur yang dalam aja. Bikin sumur lagi, tapi di sini itu di casing, di blank casing sampai kedalaman 30 atau 40 meter lah gitu ya. 40 meter di sini. Nah, ini ditutup 20 meter lah, 20-30 lah. Dengan tujuan apa? Tujuannya itu air kotor yang di selokan ini dia tidak masuk ke dalam sumur. Jadi yang masuk itu air bersih yang ada di bawah. Soalnya aquifer yang ada di Cimahi itu aquifernya bagus. Dia itu menerus dari arah Lembang, dari Tangkuban Perahu gitu ya. Dari Tangkuban Perahu dari arah utara ke Cimahi. Itu airnya bagus gitu ya. Nah, kenapa kotor? Ya itu resapan dari selokan yang tercemar itu gitu. Jadi kalau solusi jangka panjangnya buat pemerintah, ya ini sebagai satu indikasi bahwa penggunaan air di area Cimahi itu sudah sangat tinggi. Jadi ya tolong pemerintah diperhatikan untuk penggunaan air bawah tanah dan bagaimana caranya supaya air bawah tanah itu tetap terjaga. Ya salah satunya dengan membuat sumur-sumur imbuhan, sumur imbuhan dan juga menjaga daerah resapan, ruang terbuka hijau ataupun catchment area di bagian utara, seperti itu. Ya, terima kasih sudah menonton, semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.